Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 247. Nona, apa aku cantik memakai gamis ini? Tanya Zahra. Oh, ini yang dibelikan Alfian kemarin, ya? Iya. Good, beautiful. Camila mengacungkan dua jempolnya lalu melesat ke kamar mandi yang ada di kamar Zahra. Alfian yang berada tak jauh di depan kamar Zahra berdiri sejajar dengan Ilham. Maaf Gus, aku ingin berterima kasih karena Gus Alfi membelikan banyak gamis bagus dan mahal untukku. Zahra merasa senang dan salah tingkah. Oh, ya. Hanya itu yang keluar dari bibir Alfian. Lagi pula dia tidak merasa membelikan gamis untuk Zahra. Ilham melirik Zahra dengan tatapan menyelidik. Masih saja merindukan bintang yang tak bisa diraih. Elin, Mbak, aku diabaikan yang jelas-jelas suka padamu. Alfian tidak bisa menunggui Camila. Dia Pitaloka memanggilnya. Banyak rekan artis dia yang saat itu berkunjung ingin berkenalan dengan Alfian. Tinggallah Ilham bersama Zahra. Kamu masih mengharapkan Gus Alfian, Mbak? Tanya Ilham. Iya, jawab Zahra sedikit mendelik pada Ilham. Gus Alfi ketinggian Mbak, kalau jatuh nanti sakit, loh. Kau tahu, kan? Ini gamis yang dibelikan Gus Alfi untukku. Ucap Zahra dengan dagu tengadah. Kamu tahu, Mbak, itu gamis untuk Nona Camila. Tapi berhubung Nona Camila tidak suka pakai baju tertutup seperti itu, dikasihlah semuanya untuk kamu, jelas Ilham. Zahra kembali mendelik tipis. Tak masalah, judulnya tetap saja dibelikan Gus Alfi untukku karena gamis ini aku yang pakai. Zahra bersikukuh. Percakapan kecil Zahra dan Ilham didengar Anggun Liviana. Kalian meributkan apa? Gamis. Anggun berkata di belakang Zahra dan Ilham yang spontan menoleh padanya. Kau harus dengar baik-baik kalau Gus Alfi ketinggian untukmu. Tandas Anggun pada Zahra. Zahra terdiam. Aura mengintimadi dari Anggun sanggup membuat Zahra tidak berkutik sekaligus tidak menyukainya. Ilham mengenali Anggun. Gadis cantik idola di masa SMU yang hanya mengejar Alfian. Kak Anggun, masih ingat aku? Tanya Ilham. Ya, kamu adik kelas yang disayangi Alfian dan satu organisasi di OSIS dulu. Kamu tinggal di pesantren ini, Ham? Tanya Anggun. Iya, Kak. Ilham menjawab sopan dan ramah. Teruslah ingatkan gadis ini kalau Alfian sudah jadi milikku sejak dulu. Ucap Anggun pada Ilham seraya melirik dengan senyum manis pada Zahra. Tapi Zahra tahu senyum manis Anggun adalah palsu. Anggun merasa tersingi olehnya. Sementara itu di kamar Zahra, Camila yang sudah selesai dengan urusannya tak sengaja menguping percakapan ketiga orang yang berada di depan kamar Zahra. Ya ampun, berebut Alfian. Serasa paling tampan betul Alfian direbutkan banyak. Kaum hawa. Batin Camila. Entah kenapa melihat begitu banyak yang memuja Alfian, kini ada perasaan tidak nyaman di hati Camila. Ada apa ini? Kenapa aku tidak suka jika Alfian banyak yang mendamba? Oh, aku tahu. Aku hanya tak ingin kehilangan seorang teman yang paling pengertian di sini. Camila lagi-lagi membatin. Camila pun keluar kamar sembari membetulkan pasmina yang disangkutkan dengan asal di atas kepalanya. Mas Ilham, Alfian mana? Tanya Camila. Dipanggil Umi dia, Nona. Jawab Ilham. Seketika wajah Anggun berubah. Dia tidak suka melihat sikap Camila yang manja pada Alfian. Ada apa cari calon suamiku? Tanya Anggun seraya tersenyum manis. Calon suami, ujar Camila. Iya, memang Gus Alfi tidak cerita kalau pertemuan orang tuaku dengan Ustaz Ridwan.
Dan Umi dia kemarin adalah membicarakan perihal hubungan aku dengan Gus Alfi. Tanya Anggun merasa di atas angin. Oh, enggak tuh. Aku kemarin jalan-jalan seharian dengan Alfian, dia enggak ada bahas apapun mengenai siapa namamu. Aku lupa, ucap Camilla dalam bahasa Inggris. Malah, justru aku meminta Alfian jadi pacarku. Zahra terkesiap. Tapi dia kembali tenang melihat Camilla diam-diam mengedip memberi kode padanya. Anggun tak kalah geram. Tak ada istilah pacaran. Gus Alfi tak akan menerimamu menjadi pacarnya. Tandas. Anggun. Oh, iya. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Adanya ta'aruf. Ah, ribet kalau tak arufan. Bagaimana kalau aku memintanya menikah saja denganku? Apa kalian bisa terima? Camilla memiringkan kepala dengan senyum merekah. Bukankah kalian kerabat? Tanya Anggun menahan gemeletup giginya. Memangnya kerabat tidak boleh menikah? Camilla balik bertanya. Ada apa ini? Tiba-tiba Diah Pitaloka muncul bersama Alfian. Umi, ini loh ada yang sedang meributkan Alfian. Katanya aku tidak boleh pacaran dengan Alfian. Bagaimana kalau aku dan Alfian menikah saja? Apa Umi setuju? Tanya Camilla. Kenes seraya menggandeng lengan Alfian. Alfian seketika membeku mendengar ucapan Camilla. Camilla, tegur Alfian pelan. Lagi-lagi gadis itu menempel erat pada Alfian. Sesuatu yang empuk dan lembut terasa di lengannya dan sukses membuat darah muda Alfian berdesir. Selama ini Alfian selalu menjaga pandangan dan menjaga jarak dari kaum hawa. Tapi jika Camilla bersikap seperti itu terus, pertahanan Alfian sedikit terganggu. Terlebih Camilla adalah gadis kecil yang disukainya sejak lama. Tegang sekali wajah kalian. Tenanglah, aku hanya bercanda. Alfian ini, Gus Alfi ini hanya bodyguard, teman yang sangat pengertian. Aku sendiri sudah punya kekasih. Dan tentu saja aku mencintai kekasihku. So, aku tak akan ikut dalam persaingan memperebutkan Gus Alfian ini, ya. Kurang kerjaan sekali. Tutur Camilla lancar meredupkan perasaan yang tadi sempat berpendar di hati Alfian tapi membuat lega hati Zahra dan Anggun. Kalau hanya teman, jagalah sikapmu. Jangan menempel dan bersikap mesra pada Gus Alfi, orang bisa salah duga, ucap Anggun pelan. Iya, Bu Ustazah. Camilla melepaskan gandengannya di lengan Alfian. Ada perasaan risih sekaligus nyaman sebetulnya di hati Alfian saat Camilla selalu menggandengnya rapat. Bagaimana Bu Ustazah? Aku cantik pakai baju seperti ini, bukan? Camilla memutar tubuhnya yang mengenakan dress panjang warna dark grey berbahan silk dan sedikit hiasan mute, senada dengan warna pasmina yang dikenakannya secara asal. Diah Pitaloka diam-diam tersenyum melihat Camilla yang lugu, tak memahami perasaan Alfian dan menanggapi secara santai para pemuja Alfian. Kerudungnya kurang pas. Harusnya dipakai rapi bukan asal diletakkan di kepala. Sahut Anggun. Gerah, sungguh aku tidak nyaman, kerling Camilla. Baju siapa yang kau kenakan? Tanya Anggun. Pinjam sama Mami. Ini baju mamiku. Bagus, kan? Camilla kembali memutar tubuhnya. Seraya melebarkan kedua sisi dress yang dia pinjam dari Sharon. Terlalu glamor sih kalau dipakai ke acara hari ini, komentar Anggun. Yang glamor itu bukan dress yang aku pakai tapi wajahku. Ya kan? Camilla mengedip pada Alfian. Anggun tersenyum sinis namun tipis. Dia percaya diri kalau semua orang akan setuju. Andai ada kontes visual, dirinya adalah pemenangnya.
Tapi bagaimana di hati Alfian? Siapa pemenangnya? Aku cantik, kan? Tanya Camila pada Alfian dengan wajah tengadah karena tingginya hanya sebahu Alfian. Iya, cantik Masya Allah, jawab Alfian pelan. Anggun mencebik, sementara Zahra menunduk. Dia melihat sorot mata Alfian yang gugup diam-diam mencuri pandang pada Camila dengan tatapan nan lembut. Sepertinya Gus Alfi memang tertarik dengan Nona Camila. Batin Zahra sedih. Percakapan ringan di antara mereka terhenti karena iring-iringan pengunjung muncul dari arah taman belakang setelah berziarah ke makam Yulia. Camila sendiri memilih menyusup ke kerumunan santri putri yang sedang mengerubungi si kembar anak Isadora dan Rangga yang berada di salah satu gazebo taman. Masya Allah, ini pipinya cubitabel banget, lucu banget, ih. Gemesin, mana ketawa terus. Cetus salah seorang santriwati. Devandar yang saat itu sedang berada di pangkuan wanita merasa menjadi idola karena banyak uhti yang gemas padanya. Devandar dari kecil sudah paham dan senang ya karena digoda perempuan, cetus. Camila tanpa sadar jika fitrah seorang lelaki memanglah disukai oleh lawan jenis. Iya, betul Camila, benar sekali apa yang kamu bilang. Lanita tersenyum pada Camila. Camila baru tersadar dengan ucapannya sendiri. Dia bungkam tapi tetap berada di sisi Lanita. Cantik iho kamu pakai baju tertutup seperti itu. Tinggi semampai dan anggun, puji Lanita pada Camila. Tapi tetap pendek kalau berjalan di sebelah Alfian, sahut Camila. Iya, Alfian memang tinggi. Rangga saja kalah tinggi. Fian mirip Guntur, tinggi tegap dan gagah. Sekembalinya dari Kairo banyak sudah para uhti yang diam-diam mengincar Gus Alfi. Seloroh Lanita membuat para santri putri yang berada di dekatnya tersipu-sipu malu. Mami Nit, apa benar Anggun calon istrinya Alfian? Tanya Camila membuat para ukti remaja yang sedang mengerubungi Devandar terkejut. Anggun yang mana? Lanita mengerutkan kening. Anggun Liviana, konon katanya Bu Ustazah jadi-jadian itu teman SMU Alfian bahkan ikut terbang kuliah di Kairo hanya demi bisa dekat dengan Alfian, sahut Camila. Mami Nit nggak pernah dengar cerita soal itu. Yang Mami dengar, Alfian memang selalu menolak untuk bertaaruf, sahut Lanita. Apa jangan-jangan Alfian sepertiku? Bisik Camila. Sesti, Lanita seketika menempelkan telunjuk di bibirnya. Maaf ya sayang, sayangku. Dedek Devannya mau ketemu sama mamanya. Lanita mengalihkan pembicaraan dan beranjak pergi membawa Devandar juga mengajak Camila. Di tempat lain, Zahra tak sengaja menguping pembicaraan Anggun dengan dia juga. Orang tua Anggun. Mereka bersikeras agar Alfian berjodoh dengan Anggun. Oh, Nona Anggun bukan calon istri tapi sengaja menyodorkan diri. Batin Zahra sembari berjalan lunglai menuju ruang finance di bangunan utama. Mbak Zahra, panggil Ilham. Zahra menoleh. Ini. Ilham menyodorkan sesuatu. Apa ini? Zahra menerima paperback mini dari Ilham. Kemarin aku dibelikan beberapa jaket oleh Gus Alfi. Lalu aku mampir sebentar di toko Muslimah. Itu kerudung, Mbak Zahra suka warna merah maron, kan? Ucap Ilham. Zahra terdiam. Ilham sudah lama selalu memperhatikannya sejak dia mengungkapkan ingin mempersuntingnya. Tapi Zahra menolak karena diam-diam selalu mengharapkan. Alfian, jangan sedih, jangan pikirkan Nona Anggun dan Nona Camila. Gus Alfi memang dingin pada semua wanita, ucap Ilham lagi. Terima kasih, ya. Zahra kembali berlalu meninggalkan Ilham. Kenapa Mas Ilham gigih sekali padaku? Batin Zahra di ruangannya seraya mengeluarkan
3 buah kerudung merah maron berbeda bahan. Sementara itu di luar ruangan, Ilham masih menunduk seraya memasukkan kedua tangan ke saku celananya. Habis mahugi, iya? Tanya seseorang. Ilham menoleh lalu tersenyum salah tingkah. Iya, Gus. Biarpun Mbak Zahra tidak suka padaku, tetap saja aku ingin menikah dengannya. Mbak Zahra bukan uhti idaman Gus Alfi, bukan. Seloro Ilham pelan dan hati-hati. Tenang saja, aku selalu mendukungmu, Ham. Alfian menepuk bahu Ilham pelan. Sudah 3 hari Alfian sangat sibuk dan sulit dihubungi diam-diam oleh Camilla. Entah kenapa juga Sharon dan Josh betah sekali berada di rumah Reza. Camilla tak tahu jika seluruh keluarganya sengaja berkumpul untuk memamerkan kemesraan dengan pasangan mereka masing-masing. Agar Camilla melek bahwa fitrah seorang perempuan adalah berpasangan dengan laki-laki. Alfian cuma bisa balas chat dan tak jarang mengabaikan panggilanku, gumam Camilla sendirian di kamarnya, merasa gemas sendiri karena tidak ada aktivitas lain di luar rumah. Papi juga sibuk terus bekerja, keluh Camilla terhadap Josh. Camilla, sayang, kamu nggak tidur, kan? Ikut mami jalan, yuk. Mau? Enggak. Sharon mengetuk pintu kamar Camilla. Seketika Camilla beranjak dari atas tempat tidur. Dia membuka pintu dengan cepat. Jalan kemana, Mi? Tanya Camilla bersemangat. Shopping, cepat ganti baju kalau mau ikut. Sahut Sharon. Camilla melonjak senang, dirinya memang selalu ribut dengan Sharon. Tapi perkara shopping, tiba-tiba mereka menjadi akur dengan sendirinya. Sejak kecil, Camilla memang lebih dekat dengan Josh, sang papi. Josh yang sering memandikan Camilla kecil, bermain juga menyuapinya makan. Tapi kini Josh super sibuk dengan perusahaan milik orang tua Josh yang sudah sepuh dan menyerahkan perusahaan pada Josh. Mami, aku sudah siap. Teriak Sharon dalam bahasa Inggris di depan kamar Sharon. Kamu nggak dandan? Cepat sekali. Sahut Sharon membuka pintu kamar. Ah, tanpa riasan tebal kayak mami aku sudah kece, Mam. Sahut Camilla. Ya, tunggu mami. Oh, coba kamu panggil mami Nit-Nit dan Mimi Sus, kita akan pergi bersama mereka. Titah Sharon. Tek, mall. Camilla senang sekali akhirnya bisa bernapas lega karena diajak berbelanja. Jenuh. Rasanya 3 hari berada di dalam rumah tanpa memiliki uang sepeser pun. Saat Camilla asyik memilih-milih tas dan sepatu di salah satu butik, tak sengaja matanya melihat sosok yang dikenal berjalan di luar butik langganan Sharon. Alfian, desis Camilla. Dia terlonjak senang dan hendak menghampiri Alfian tapi kemudian urung. Alfian tidak sendirian, ada Anggun Liviana bersamanya. Keduanya berjalan berisisian dan mengobrol dengan penuh kegembiraan. Alfian pergi dengan Anggun. Bukankah tadi dia bilang sedang ada urusan di pesantren? Gumam Camilla pelan. Ada yang sulit diterjemahkan di hati Camilla, dia tidak mengerti perasaan apa itu. Pasti Camilla kesal karena Alfian sudah berbohong. Bagaimana ini? Kenapa Alfian berbohong pada Camilla? Kenapa juga Alfian sulit dihubungi? Bukankah Alfian sudah bertekad akan memperlakukan Camilla dengan manis? Tapi kenapa Alfian kepergok pergi bersama Anggun? Camilla terus memperhatikan dan menegaskan pandangannya bahwa apa yang dia lihat saat itu adalah benar Alfian dan Anggun. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyeruak. Kesal, sedih dan merasa diabaikan. Keinginan shopping yang awalnya penuh semangat kini lurus sudah. Camilla mencari Sharon yang entah di mana. Mami, panggil Camilla lirih. Mami mana, sih? Gumamnya merasa ingin menangis.
Gadis itu mencoba melihat kembali keluar butik. Sosok Alfian tampak menjauh, memasuki toko kain bersama Anggun. Mereka ngapain ke toko kain? Mau beli bahan untuk pakaian pengantin. Benar nggak sih? Ustazah jadi-jadian itu calon istri Alfian. Batin Camila penasaran. Mami. Panggil Camila menghampiri Sharon yang sibuk keluar masuk kamar ganti. Membawa beberapa baju. Kenapa mukamu kusut? Tanya Sharon seraya memilah baju yang menumpuk di lengannya. Pulang. Rengek Camila. Sharon bengong. Kau sakit. Camila menggeleng. Kenapa mukamu kusut begitu? Kamu beli apa saja? Tanya Sharon lagi melihat sekeliling butik yang luas mencari Lanita dan yang lainnya. Aku malas shopping. Camila duduk di salah satu single sofa yang tersedia di butik tersebut. Sharon menyentuh dahi Camila. Apa mami nggak salah dengar? Malas shopping. Camila diam saja. Bibirnya mengerucut sempurna. Kemudian Sharon meletakkan semua baju yang dia try on di kamar ganti ke pangkuan. Camila. Ya sudah duduk saja, ambil plastik dan masukkan baju mami. Mami mau cari tas model terbaru. Wajib beli tas kalau ke butik ini. Sharon tak peduli dengan kemalasan di wajah anaknya. Camila masih saja cemberut. Dia memandangi tumpukan baju di pangkuannya. Ada plastik tebal dengan logo butik tersebut di sebelahnya, tapi Camila malas bergerak untuk memasukkan baju-baju Sharon. Dia kembali melihat ke arah toko kain yang tepat berada di seberang butik. Dilihatnya oleh Camila, Alfian sedang fokus memilih-milih kain. Anggun aktif bertanya pada seorang waitress. Bibir Camila mengerucut. Awas saja kau mencuri satu-satunya temanku saat ini. Alfian adalah misiku untuk bisa kembali menemui Bitri, gumam Camila. Camila ingin teriak saja karena tiba-tiba dadanya terasa sesak, kesal karena Alfian sudah berdusta. Gadis itu mencari Lani.